Bukankah orang yang sedang mabuk kasmaran? Bukankah orang yang sedang dirundung cinta? Bukankah orang yang sedang bobogohan, pacaran? Bukankah orang yang sedang mabuk kepayang dengan kekasihnya? Mereka akan selalu mencari jalan, tempat sepi untuk bercinta, berdua-duaan dengan kekasihnya. Ngaku cinta kepada Allah, jangankan Quran. Quran nggak pernah dibaca, tahajud aja tarak. Inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bismillahi masyaallah la yashukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa khairil khalaiki ajma'in wa habibi Rabbil Alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi al-khatimi an-nasiri as-sabiqil hadi ila siratikal mustaqim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir mata'ul gurur. Wa qala habibana wa maulana Muhammad al-mayyit fi qabrihi kal qariqil mugawith yantadhiru da'watan tulhiquhu min akhihi aw ibnihi aw sadiqihi fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Waqala al-imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq man dakhala qabra bila zadin faka'anna marakibal bakhra bila safina. Wa qala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa dhammatul qabri tunsi lailatul ursh amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita cintai segenap para alimil ulama, kiai, para tuan guru, para ajengan, wabil khusus lil khusus yang insyaallah nanti akan memberikan nasihat yang begitu panjang lebar ilmu untuk kita semua, yaitu Kiai Haji Nuh dan juga Abah Kiai Haji Jufri hadir juga di tengah kita, Kiai Haji Haitami, orang tua saya Kiai Haji Hafid Rashid, dan yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua. Ayo sama kita berdoa meminta kepada Allah, memohon di malam yang penuh barakah, di bulan yang mana setiap doa-doa umat Nabi Muhammad insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita niatkan doa kita buat guru-guru kita, semoga panjang umur, sehat walafiah, luas rezeki, mudah urusannya, tambah ilmunya, manfaat dan barakah, dijadikan putra putri generasi anak cucu dan santrinya menjadi generasi yang saleh salehah, dan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan rezeki akhir daripada umurnya, husnul khatimah. Tak lupa yang saya hormati, saya cintai keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdullah bin Ibrahim yang hari ini sedang melaksanakan 40 hari ya memperingati wafatnya beliau. Kita pun berdoa untuk ahli waris beliau, anak, cucu, cicit, dan juga santri-santrinya. Kita minta memohon kepada Allah, semoga beliau almarhum mewariskan generasi keturunan-keturunan kiai-kiai yang saleh.
kiai-kiai yang amanah, kiai-kiai yang ilmunya manfaat dan barakah. Dan mudah-mudahan kita minta memohon kepada Allah, beliau yang hari ini mendahului kita, Haji Abdullah bin Haji Ibrahim, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semua yang hadir di sini saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur pemerintah, tadi juga disebut katanya ada lurah ya, hadir di tengah-tengah kita, kita memohon kepada Allah. Semua yang hadir di sini, Rabbi faj'al mujtama'na gayatu husnul khitami. Ya Allah ya Rabb, jadikan perkumpulan kita di malam yang penuh barakah ini puncak dan akhirnya husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Angan-angan, harapan, cita-cita, hajat yang hari ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi puyeng mikirin utang sampai setruk-setruk, mudah-mudahan Allah berikan jalan agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya pasangan, semoga Allah berikan jodoh yang saleh salehah. Yang punya dosa, Allah ampunin dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Nah, panjang lebar karena ya Allah, hadirin saya belum ceramah aja ini udah keringet dingin ini. Yang hadirnya ulama-ulama soleh semua, apa yang mau saya sampaikan bingung ini. Belum ngomong, belum apa-apa udah grogi kita. Subhanallah. Doain biar lancar ngomonginnya. Amin. Biar ketemu dalil-dalil yang enak didengar. Amin. Nggak panjang lebar, hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan Zulhijjah yang mana Masya Allah salah satu hadis menceritakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa, memohon, meminta, ada satu angan-angan dan cita-cita yang ditujukan kepada Allah tapi sama Allah nggak didengar, doanya tidak direalisasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berbicara kepada Allah, ya Allah, aya naon ya, abdi teh ngadoa minta macam-macam tapi nggak didengar. Coba beri saya satu amalan yang mana apabila hari ini saya memohon engkau ijabah saya punya doa. Singkat cerita Allah berfirman, ente baca aja la ilaha illallah, karena kebetulan ini bulan Zulhijjah kata Allah. Perbanyak baca la ilaha illallah, insya Allah apa yang ente minta saya ijabah. Ya Allah, bukankah ini amalan la ilaha illallah sudah banyak diamalkan oleh hamba-hambamu? Apakah ada amalan yang lebih antik, lebih menarik, yang belum pernah dibaca oleh hamba-hambamu ya Allah ya Rabb? Allah memberikan ketegasan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Allah berfirman, andai kata di mizan saya letakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, di sebelah kirinya ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di sebelah kanannya saya letakkan lafaz la ilaha illallah, hanya 1 kali lafaz la ilaha illallah dibaca, amal pahalanya diletakkan di mizan Allah di sebelah kanan. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tak akan bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Ayo di malam bulan Zulhijjah ini 10 awal jangan pernah tinggalkan, perbanyak baca la ilaha illallah. Apalagi malam ini ya, tahlil akbar, yang mana pahalanya kita tunjukkan kepada orang tua kita yang telah malam ini mendahului kita. Masya Allah hadirin, saya pernah dengar cerita dari kakak saya ini, ceramah Al Habib Ali bin Yunus Jamalulail. Apa kata beliau waktu di majelis duduk? Dia cerita tentang ada salah satu ulama wali min auliyaillah bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau lagi makan, duduk, beres mungkin ya, kayak begini nih, lagi acara tablik akbar, muridnya makan kebuli. Tiba-tiba itu kebuli belum masuk, dia muntahkan, dia teriak, dia nangis sekencang-kencangnya. Kenapa? Ditanya oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, kenapa ente nangis? Saya lihat umi saya sekarang lagi disiksa oleh malaikat azab di alam kuburnya. Kata Imam Abu Yazid dalam hatinya, ya Allah, hari ini saya baca 70.000 la ilaha illallah, saya baca at-takasur. Andai kata memang betul ini anak bisa melihat alam kubur, kejadian ibunya sedang disiksa oleh malaikat azab, saya minta kepada Allah malam ini juga, hari ini juga,
La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali yang saya baca oleh lisan saya niatkan saya hadiahkan kepada ibunya. Di dalam hati ngomong nih, wali sama wali. Hah? Bukan ngomong dari mulut, hati ke hati, kontak batin. Subhanallah, akhirnya nih anak muda tadinya makan dimuntahin, dia ambil lagi, dia makan dalam keadaan tersenyum berseri-seri. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ente kenapa kok girang? Ya saya bingung. Ibu saya yang tadinya disiksa sekarang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah siapa ada yang kirimkan, atakah sebanyak 70.000 la ilaha. Mudah-mudahan pahala la ilaha illallah yang hari ini kita baca diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam kubur kita punya guru Haji Abdullah bin Ibrahim. Amin. Yang kedua, hadirin, satu ketika Al-Imam Sufyan As-Tsauri yatufuna fi maqbaral muslimin, lagi keliling tuh ke satu makam kubur-kubur orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Tiba-tiba di tengah pekuburan aya cahaya nunongol, terang luar biasa seperti patromak. Beliau mendengar salah satu suara malaikat ma'ruf. Itu malaikat ma'ruf berbicara, wahai Sufyan As-Tsauri, kalau kamu punya makam ingin bercahaya, kuburan ente cahaya seperti ini, jangan pernah tinggalkan 10 hari di awal puasa Haji Zulhijjah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Abu Bakar bin Salim pernah meriwayatkan satu hadis yang mana beliau sering bercerita mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya di setiap 10 awal di bulan Zulhijjah, manusia-manusia yang sudah Allah stempel di jidatnya, hum min ahlin nar, mereka sudah ahli jahannam, mereka sudah tidak dapat rahmat Allah. Tapi tiba-tiba karena kedekatan dia kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala afrahu bi taubati taib, Allah gembira, Allah Subhanahu wa taala berbunga-bunga, Allah bangga kepada siapa? Kepada hambanya yang hari ini mereka bertaubat. Wa nadama alal khotoya at-taibuna minadz-dzanbi, mereka bertobat kepada Allah, mereka menyesal dari apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hari ini mau terbebas dari api jahanam, sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, singkat-singkat saja ya. Oh, udah 3 udah. Berarti sekarang yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah. Al-Imam Zam Ash'ari pernah mengatakan, kathura syak wal ikhtilaf. Nanti akan datang satu masa, banyak sekali keraguan-raguan kita ini dalam menjalankan menyembah Allah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtilaf, dan banyak sekali perbedaan pendapat, perpecahan antar umat, dan nyata apalagi ini sekarang kejadiannya di mana? Di Buanteng ini, masya Allah, saling hasut, saling caci, saling maki, masya Allah. Kalau yang beda-beda paham udah jelas, memang sudah tercatat dari sononya, Nabi udah bilang akan pecah 73 golongan, ada Wahabi, ada Syiah, ada LDII, ada Ahmadiyah. Ini udah jelas, sudah clear. Ini sudah satu yang jelas dari Nabi, keluar dari lisan Rasulullah. Nah ini luar biasa. Sekarang terjadi banyak keraguan-raguan, orang udah nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia udah nggak yakin dengan hadis-hadis yang keluar dari Nabi Muhammad. Manusia sudah tidak percaya lagi dengan mukjizat terakhir yang masih Allah simpan, itu yang namanya Al-Quran. Wal ikhtilaf, akan terjadi perbedaan pendapat dari mulutnya ulama ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. NU dengan NU ribut, NU dengan EPI ribut, masya Allah. Apa yang diributkan ini hadirin? Kalau kita masuk dari perpecahan tersebut, hati-hati, berarti kita tergolong manusia-manusia yang kelak nanti di hari kiamat dicampakkan oleh Allah, tidak akan pernah dilihat oleh Nabi Muhammad. Wa kullu yada'in ala nahjis siratis sawi. Tuh di sebelah sono orang lagi pada ribut, katanya para habaib ini semua palsu. Karena apa? Sayyidina Ubaidillah tidak tercatat dalam silsilah. Inna lillah wa inna ilaihi. Ya Allah,
Semoga Allah jaga ini Banten, Allah amankan dari segala macam musibah, karena ada salah satu orang ngaku kiai NU nyaci maki. Yang dicaci maki bukan satu orang, wali-wali yang sudah ada di makam diputusin silsilahnya kepada Nabi Muhammad. Masya Allah hadirin. Dia bilang apa? Habaib ini antek Belanda. Gua marah, kakek gua pejuang. Enak aja lu. Saya Umar bin Yunus bin Umar bin Yusuf bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad. Saya punya kakek Habib Alwi, datang dari Yaman, turun ke Indonesia, menikahkan anaknya Sarip Abdullah menjadi raja di Gorontalo, dan beliau yang hari ini dikatakan antek Belanda oleh salah satu kiai yang ada di Banten. Jangan disebut dong. Aduh, jadi hasut juga gitu ya. Tertulis kakek saya ini di Gorontalo. Masya Allah hadirin, beliau adalah seorang raja yang menikah dengan Raja Muhammad Mono Arfa, memiliki anak namanya Sayyidah Khadijah, menikah dengan saya punya kakek Sarip Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari Gorontalo, karena perjuangan kakek saya, ente lihat, adakah di Gorontalo itu gereja yang dibangun pada zaman hidup? Sampai sekarang nggak ada gereja. Perjuangan saya punya kakek. Kalau nggak ada habaib di situ, nggak ada yang berjuang, Masya Allah. Udah hadirin, Manado jarang ada habaib terakhir, karena berkah ada Kiai Arsyad Tawil yang dibuang oleh Belanda, karena ada Kiai Mojo, karena ada Al Habib Muhammad bin Syahab yang dikatakan Imam Bonjol. Masya Allah, 3 orang ulama, 3 tokoh Alawiyin, 3 orang zuriyah Nabi dibuang oleh Belanda, ada di Manado. Hari ini ada Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, jangan panjang-panjang, memanas kalau begini akhirnya. Kasrostak wal ikhtilaf. Udah, kita sudah banyak ragu dengan Allah, banyak ragu dengan Rasulullah, udah nggak mau lagi pegang Quran, ribut yang ada berantem. Berbeda pendapat, akhirnya saling gontok, saling bunuh, saling kafir-kafiran. Nauzubillah. Jangan gampang kafirin orang, bukan ente yang punya sorga. Hak Allah kita ambil. Masya Allah. Makanya kita ini ahlu sunnah nih, Masya Allah, mulut kita nggak lancang. Kita nggak pernah kafirin Wahabi, kita nggak pernah murtadin Wahabi, kita nggak pernah kafirin Syiah, kita nggak pernah kafirin orang-orang selama dia masih berakidah, selama mereka masih menjaga sholat, selama mereka masih kitab sucinya Al-Quran, kita tak pernah mengkafirkan orang. Inilah khas ahlu sunnah wal jamaah. Hindari perpecahan. Ayo kita kembali. Kata Imam Zam Ash'ari, kalau kita mau selamat, fabi tisomin bila ilaha siwahu. Kembali dong kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya ajak semuanya, ayo kita kembali kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sekarang yang cinta kepada Allah? Kalau kita nggak mau masuk daripada perpecahan, kita nggak mau masuk daripada keributan, semuanya ayo gelar lagi sejadah, tunduk patuh akan perintah Allah. Saya mau tanya, cinta nggak kepada Allah? Cinta nggak kepada Allah? Awas, Allah minta bukti cinta kalian. Cinta jangan cuma sekedar di mulut. Kalau ulama katakan, ada Kiai Habib mengatakan cinta kepada Allah, kita teriak cinta, tapi Allah tuntut, mana bukti ente cinta kepada Allah? Dalam satu riwayat hadis kursi, saya pernah mendengar satu ceramah, saya punya guru Al Habib Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Umar Asgaf, yang dijuluki Ama Alwi. Nah, kalau Ustadz Hafid, saya punya guru, pernah ngalamin Ama Alwi Asgaf di kampung situ Bogor. Karena beliau pernah belajar di Ciawi, dan saya pernah berkali-kali datang ke pondok beliau, silaturahmi, minta berkah doa sama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ketemu puluh-puluhan tahun, ternyata beliau sudah jadi abuya, kalau saya buaya. Iya, tukang ngomong doang, ilmunya mah kagak ada, tukang bohong. Nauzubillah. Kalau beliau alim al-alamah. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi, Habib Ali Asgaf mengatakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah dapat teguran lagi dari Allah. Oh, Nabi Daud, apa kata Allah? Allah berfirman kepada Daud, ya Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati. Bohong, penipu, dusta, mereka yang suka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, cinta. Kata Allah, bohong, dusta. Kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jana lailu nama anni. Bohong, ente ngaku cinta kepada saya, tapi kalau malam tidur, hes, turu.
molor. Waduh, bangun tiba-tiba setengah 2, kirain mau sholat tahajud, berak kencing, tidur lagi. Tapi orang sini mah kagak. Iya, ini didikan kayak Haji Adruzain ini beda. Kalau datang jam 2, saya suka dengar cerita beliau. Memang Bib, di kampung saya mereka kadang-kadang memang tarik sejadah yang benar betul, tapi buat selimut ya tidur lagi. Sarek maning, kurang ajar. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Penipu, bohong, dusta, manusia yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah tapi tiap malam tidak mau tahajud kepada Allah. Makanya saya ajak semua, hindari perpecahan. Bodoh amat, lu mau ngomong Habib asli, lu mau ngomong Habib palsu. Hari ini kita berpegang teguh kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ente tahu ada satu ulama wali min auliyaillah yang hari ini namanya masih harum dan seluruh kitabnya ada dibaca di seluruh dunia. Hadirin, Syekh Nawawi sosok ulama yang hari ini begitu cinta kepada habaib. Kalau habaib ini terputus, kalau habaib ini palsu, kalau para habaib ini penipu-penipu nasab, mustahil kitabnya disarahkan oleh beliau. Di Hadramut ada satu Imam Habib Al-Aqtab, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Namanya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi Sahibul Hawthah. Itu sampai sekarang keramatnya masih hidup. Kalau di Hadramut ada pencuri, itu dari bawah tanah makamnya meledak, duk, bunyi begitu, nandain wah ada maling, ayah bangsat. Kalau di dia mukul kentongan, tong tong bangsat bangsat. Eta yang sudah mati ngasih kode, makamnya meledak. Beliau ngarang kitab namanya Risalatul Jami'ah, kurang lebih 500 tahun yang lalu beliau karang. Hari ini Risalatul Jami'ah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Bahjatu Wassail. Masya Allah hadirin, sebelum ada Safinatun Najah yang dikalang oleh Syekh Salim Sumer, sudah lebih dulu ada kitab yang bernama Bahjatu Wassail tentang fikih. Yang kedua, Al-Habib Abdullah bin Thahir Ba'alawi mengarang kitab bernama Is'adur Rafiq, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sulamu Taufik syarah Is'adur Rafiq. Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, banyak sekali kitab-kitab yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi kembali kepada pembahasan singkat, jadi kelamaan kita ngomong nih. Ya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah katakan, Allah tegaskan bohong, penipu, dusta kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita nggak mau bangun tahajud. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibi. Bukankah orang yang sedang mabuk kasmaran, bukankah orang yang sedang dirundung cinta, bukankah orang yang sedang bobogohan pacaran, bukankah orang yang sedang mabuk kepayang dengan kekasihnya, mereka akan selalu mencari jalan tempat sepi untuk bercinta, berdua-duaan dengan kekasihnya. Ngaku cinta kepada Allah, jangankan Quran nggak pernah dibaca, tahajud aja tarak. Inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Yang kedua, wa hubbun nabi, cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau hari ini kita diragukan cintanya kepada Allah. Yang kedua, hayo, siapa yang cinta hari ini kepada Nabi Muhammad? Saya mau tanya, cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Ya Allah. Kalau orang ngaku cinta sama Nabi, syaratnya 3. 1, woi, waduh, bujuk buneng. Gue ceramah udah teriak, udah sampai mau kondor-kondor gue berdiri. Yang bawa ngobrol, waduh tidak ada penghargaan. Cilaka dang kalau kata Betawi. Dengerin bisik kualat ente. Lu yang pakai peci jambul kelihatan, namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Hah? Kita doain Dedi, mudah-mudahan ntar kalau udah gede dia sekolah tinggi jadi menteri agama. Amin. Lu yang di sampingnya nih yang lagi megang handphone mulu, apa rokok tuh? Siapa yang nama? Hah? Denis. Mudah-mudahan ya Allah, Denis kalau udah gede biar gantiin Mahfud MD.
Yang paling belakang noh, yang buka peci, tutup peci, buka peci. Siapa yang namanya lu bercanda mulu? Woi, nama siapa yang nama? Siapa? Hah? Siapa? Putra, karena bercanda mulu kita doain. Putra udah gede jadi tukang gali kuburan. Tanda mulu sih dia, aduh. Insya Allah jadi orang soleh, amin. Ayo cinta sama Nabi. Artinya cinta kepada Rasulullah. Ayo, Nabi Muhammad punya wasiat. Satu syarat orang kalau mau cinta sama Nabi, kenali Nabi Muhammad. Yang kedua, setelah mengenali, mencintai akan pasti itu otomatis datang sendiri. Yang ketiga, otomatis akan mengikuti. Bagaimana cara kenali Nabi? Itu Nabi punya warisan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang soleh, ulama yang salaf, yang saya tadi katakan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Maulana Mansur Cikaduen, ada lagi Syekh Asnawi Caringin. Ya Allah, Banten ini udah kayak Hadramut kedua, banyaknya ulama, banyaknya kiai, banyaknya aslafun saleh. Bahkan hari ini ada anak cucu Al-Imam guru kita ini yang baru saja kembali kepada Allah. Anak cucunya orang-orang soleh semua. Jadi Banten ini nggak bakal kesesar. Pandai Gelang ini nggak bakalan cilaka. Ya Allah, saya aja masih belajar bolak-balik kepada Kiai Encep. Barusan saya lagi duduk tuh sama Kiai, ngobrol bukan ngobrolin awewe, buka-buka handphone, bukan ninggalian janda, bukan. Maaf Kiai, saya ngomong nggak, bukan ngomongin apa macam. Saya lagi buka kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dari tadi ngobrol itu nggak mau diganggu. Karena ada pembahasan-pembahasan yang menarik. Saya udah 38 tahun, dekat lagi 40 tahun, baru tahu itu makna-makna satu kalimat wajiburni dalam sholat yang barusan tadi dibahas daripada kitab Kasyifatus Syaja yang ditukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi obrolan candaan kita jadi ilmu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Cintai Rasulullah dengan apa? Deketin ulama-ulama yang soleh. Jangan ulama-ulama yang hubud dunia. Dah nggak usah dibahas kepanjangan. Yang terakhir, hubbun Nabi wa ali, cintain anak cucu Nabi Muhammad. Ya Allah, subhanallah. Sekarang Allah buktiin betul. Gerombolan orang-orang munafik yang katanya mereka ini cinta, ternyata bohong. Dulunya cinta, dia udah ceramah tuh di mimbar-mimbar. Orang yang benci anak cucu Nabi, anak zina, anak hasil daripada hubung head atau munafik. Itulah pembahasan mereka lah. Tapi sekarang hari ini bukan hanya habaib dicaci, dimaki, diputuskan, dimardutkan, ditolak nasabnya, bahkan manehna ngaku habaib. Innalillah wa inna ilaihi fazakalbun bihubi ashabul kahfi kaifa ashta bihubi ali nabi. Ini saya pernah baca salah satu kitab Syekh Al-Imam Ghazali, syarah daripada Ihya 13 jilid, namanya Ithaf. Mudah-mudahan kalau nggak salah ntar dibenerin sama Kiai, biar Kiai kalau salah tarik kuping saya, ridha dunia akhirat. Jadi Imam Ghazali pernah cerita, ini sebagai penutup, nanti bab kematian diceritakan oleh abuya kita Kiai Haji Nuh sebagai penutup. Hadirin, di zaman kerajaan Tughtaqin, kata Imam Ghazali, ada seorang yang sangat amat soleh namanya Abul Mahasin. Kalau dia ingin berjumpa Nabi di malam hari, dia sholat hajat di siang hari, rindu pada Nabi, malamnya ngimpen ke pendak jeung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini saking solehnya kata Al-Imam Ghazali. Soleh, dan Allah ingin mengangkat derajatnya menjadi salah satu wali di antara selah-selah Syekh Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Diujinya melalui siapa? Melalui zuriat Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Satu ketika musim haji, dia bawa rombongan kurang lebih 10-12 orang ingin berangkat haji. Ini Abul Mahasin tukang dagang. Selain dia berangkat haji, dia suka dagang sama anak-anak buahnya, pedagang kain dan korma. Berangkat sampai di pertengahan, belum sampai di Mekah, Masya Allah, dibegal, ente tahu nggak? Dibegal, dipauk, dibegal. Yang begal 4 orang, padahal dia 12 orang. Diambil hartanya, ditinggangan, digebukan, babak belur, biru-biru.
Kepala perampok berdiri di atas gunung, teriak sekencang-kencangnya, Abul Mahasin, memang saya tunggu ente di tahun-tahun ini, saya yakin ente bakal lewat sini. Kalau ente nggak terima, ente lapor sama pasukan ente atau raja terdekat sini, katakan, saya tidak akan pernah takut, saya ini cucu daripada Sayyidina Hasan sallallahu ala Nabi Muhammad. Habaib jadi bangsat, zuriyah Nabi maling, zuriyah Nabi jadi kepala rampok. Ini Al-Imam Ghazali menulis dalam kitabnya, Masya Allah hadirin. Akhirnya Abul Mahasin gak terima, dia tulis surat kepada Siti Fatimah Zahra, dia tulis surat kepada Raja Tuktakin untuk mengirim tentara. Apa isi suratnya? Wahai Raja Tuktakin, in aradta jihadan arawi sayfaka ila qaumi adha'u furudallahi wa sunana. Wahai Raja, butuh bantuan saya. Hari ini saya dizolimi oleh orang-orang yang udah nggak kenal sunnah, yang nggak kenal ibadah, nggak kenal sunnah, nggak kenal wajib, nggak kenal haram, nggak kenal halal. Saya minta bantuan, ayo acungkan kamu punya pedang. Kalau kau mau dapat pahala syahid, jihad, hari ini datang. La taqul aulada Fatimah, jangan pernah kau katakan, walaupun itu anak Siti Fatimah, cucu Siti Fatimah, kalau berbuat zalim, tangkap, panggil palanya. Itu isi suratnya. La taqul aulada Fatimah, law adraku ala harbin harabul hasana. Kalau kamu mau perang, mau jihad, mau dapat pahala syahid, mau menegakkan kebenaran kalimat Allah, ayo kita perangi sama-sama. Dia ngaku-ngaku Habib, cucunya Sayyidina Hasan, panggil, walaupun itu anak Siti Fatimah. Dia tulis surat, taruh bawa bantal, surat belum sampai ke tangannya Raja Tuktakin, ngimpi 3 kali berturut-turut ketemu Siti Fatimah, ngucapin salam dalam 3 hari mimpi berturut-turut. Siti Fatimah tidak pernah mau menjawab salamnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, sebelah sono nggak percaya, oh ini bukan dalil, nggak sahih dari mimpi, pala lu peyang mimpi. Kalau yang mimpinya orang soleh, ente lihat para nabi, para rasul. Nabi Allah Ibrahim mendapat wahyu dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Apakah dalil dari mimpi tidak boleh dipakai? Berapa banyak para anbiya wal mursalin, para aulia menceritakan dalil-dalil melalui mimpi. Kenapa? Karena kalau datangnya dari wali, ya sahih. 3 kali lagi. Akhirnya apa hadirin? Begitu dia ucapin salam, assalamualaikum, nggak dijawab. Yang keluar dari lisan Siti Fatimah Zahra, apa kata Siti Fatimah? Hasya bani Fatimah kulluhum min khissatin ta'radu aw min khana. Hei Abul Mahasin, mustahil, tidak mungkin semua keturunan saya melakukan perbuatan celak, hina yang barusan kau katakan. Siti Fatimah ngomel, awewe coba dilawan. Makanya ini grup Banten mestinya yang ngelawan jawara-jawara awewe entong kiai. Etapan mulutnya mulut jamban awewe eta. Kuduna nu elehan wa awewe nu maju. Tong laki-laki, mak-mak, ayo mak-mak maju semua, serang itu orang yang begitu. Jangan kiai, hina kiai, ustadz, cicing saja sudah di mimbar, di majelis, nggak usah keluar, keluarin tukilannya, kasih mak-mak, serang yang begitu, mak-mak yang maju. Ngapain kita yang maju? Ngerusak waktu. Ibadah aja udah ngedoa biar di dunia aman, amin. Kita doa biar Kiai Ucu nih, Kiai Hafid jadi bupati, amin. Itu baru tugas kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah hadirin. Lanjut. Ini offset ini setengah jam kelewat ini. Tanggung ini cerita, tanggung. Kata Siti Fatimah, hasya bani Fatimah kulluhum min khissatin ta'radu min khana. Mustahil, tidak mungkin. Semua kata Siti Fatimah. Kan tadi Abul Mahasir katakan, walaupun anak Siti Fatimah, siapapun dia, perangin. Kata Siti Fatimah, nggak mungkin semua keturunan saya melakukan perbuatan. Padahal cuma 1 orang, ini pun ceramah, galak, keras, tegas, nyaci, maki. Dan bukan hanya Habib Bahar yang ceramah kayak begini, kadang saya juga begitu, suka kepleset. Dan biar tahu saya satu mertua dengan Habib Bahar, satu kampung dengan Habib Bahar, makanya gayanya begini. Sama-sama gila. Jadi dia nggak terima gitu ceramah ngomel begini. Padahal ceramah kebenaran apa sih? Emang saya ngomong kotor di sini? Saya menceritakan dalil. Kalau salah saya bilang tadi, saya udah ridho Kiai Haji Nuh. Kalau saya salah, datangin nanti. Saya mampir deh besok dah. Saya minta dijewer, botakin nggak apa-apa rambut saya.
Nggak bakal ngelawan. Kalau sama kiai mah saya udah sujud takut ya udah. Kita mah tukang ngomel, tukang ngomong, ilmu kagak ada. Demi Allah mah kita mah nggak punya ilmu. Yang punya ilmu mah beliau sudah, yang punya berkah, yang punya keramat ya Haji Nuh. Kalau saya tukang bohong udah. Begitu. Jadi kata Siti Fatimah, hasyabani Fatimah, kulluhum min qissatin ta'radu aw min khana wa innamal ayyamu fi qadriha wa fi'liha saat bina. Yang membuat para habaib bandel, ada yang mabok, ada yang teler, ada yang nyuri, ada yang berzina. Ini yang kita salahkan pemerintah Jokowi. Loh, ini habaib sudah ada sebelum zaman Belanda, betul. Keturunan Rasulullah sudah ada di Indonesia Nusantara sebelum ada Belanda. Dan para habaib dijamin oleh raja-raja terdahulu dari mulai Timur Tengah sampai Indonesia. Dijamin nikahnya, dijamin duitnya, dijamin ekonominya, dijamin kehidupannya. Tapi setelah muncul nih era Jokowi, habaib dilupakan. Zaman Soeharto menteri masih ada Ali Al Atas. Ya, menteri-menteri dari kalangan habaib. Sekarang habaib zaman Jokowi hampir habis, hampir hilang. Makanya lihat hak-hak kita sebagai habaib. Sampai na'udzubillah di satu negeri yang mayoritas Islam, ente datang ke Yaman, ente datang ke Mekah, orang Mekah, orang Arab, orang Wahabi tahu zuriyah Nabi nggak boleh nerima zakat, haram. Di Indonesia gue terima zakat, umah ya liar Jokowi ya. Makanya gerak arus buru-buru itu, ya Allah, eta buru-buru Ki Ucu jadi bupati, ya Allah, mudah-mudahan besok gubernur presiden Ki Ucu, amin. Iya, tiap hari gue nyantol di situ. Ki Ucu jangan lupa jatah. Iya, beras, beas, hati-hati Kiai. Kalau udah jadi presiden hati-hati, beas, jangan lupa. Itu Kiai, habaib cukupin semua. Ahlu sunnah, yang ahlu bid'ah penjara-penjarain aja, biar tobat. Wa innamal ayyamu fi qadriha wa fi liyasan. Ansa amin waladi wahid tajal kul sabin amdalana. Kiai Banten, ingat Imam Ghazali bercerita dalam kitabnya Ihya. Apa kata Siti Fatimah? Apa karena satu habaib yang galak dalam ceramah, yang bermaksiat kepada Allah, kalian babat habis semua wali-walinya, kalian hinakan. Innalillah. Emang Habib cuman Habib Bahar? Enggak Habib. Emang Habib cuman Habib Bahar atau Habib yang bandel? Banyak yang soleh. Siapa? Al Habib Abdullah Al Haddad. Siapa Habib Umar bin Hafid? Siapa Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa Faqih Al-Muqaddam? Siapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas? Siapa Habib Ali Cikini Al-Habsi? Siapa Habib Ali Bungur? Siapa Habib Salim Jindan? Siapa Habib Abu Bakar Gersik? Siapa Habib Soleh Tanggul? Mereka wali-wali Allah yang Allah jadikan paku-paku di dunia keberadaan beliau, sehingga tidak ada bencana musibah di tengah-tengah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ansa amin waladi wahid taj'al kullu sabin amdalana. Apa karena satu anak cucu saya berbuat dosa kau hina semua? Fatub ilallah fatub ilallah falam yaktarif ithman bina yaman liman jana. Tobat ente kepada Allah dari perkataan yang menjerumuskan ente ke dalam jahannam. Akrim li ainal Mustafa Ahmad wala tuhin min ahlihi ayuna. Muliakan mata hati Rasul, anak cucu Rasulullah yang senantiasa selalu memberi petunjuk dan memberi keamanan. Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri ya Rasulullah salamun ya Rafi niwadaraji. Apa kata Nabi? Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Anak cucu saya seperti perahu Nabi Allah Nuh. Man rakiba naja. Ente mau naik perahu ini pasti selamat. Ya Allah hadirin, dia katakan, siapa? Habib Usman Mufti katanya antek Belanda. Astagfirullah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya bagaimana Habib Usman makamnya dibongkar, ingin dipindahkan dari karet karena karet tengsin ingin dijadikan jalanan dan kota. Begitu diangkat makamnya, cuman ada selembar kain kafan ukuran kurang lebih setengah meter. Jasadnya hilang. Apakah ini yang dikatakan antek Belanda? Hati-hati ente menghina wali Allah. Engkau hari ini bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi
Akrim li ainil Mustafa Ahmad wala tuhin min ahlihi ayuna. Jangan kau hinakan mata hati Rasulullah. Mereka paku-paku. Kalau dikatakan Habib Utsman antek Belanda, ngapain itu Syekh Nawawi Al-Bantani? Ulama Hijaz, wali. Kalau saya katakan ini Syekh Nawawi wali kutub, datang ke Indonesia, saling bertukar ilmu, bercengkrama oleh Habib Utsman. Bahkan Syekh Nawawi Allah utus datang ke Masjid Pekojan yang dibangun oleh Habib Utsman, itu kiblatnya miring beberapa senti. Ente tahu? Itu dalam manakib Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Habib Utsman itu bingung. Itu dari selah-selah bajunya, tuh udah nggak usah pakai lagi rubuk-rubuk, nggak usah pakai kompas, tuh lihat Ka'bah katingalita dina baju aing tah. Dah kelihatan sallu ala Nabi Muhammad. Akrim li ainil Mustafa Ahmad wala tuhin min ahlihi ayuna faqulu ma nalaka minhum godan talqa fil hasyrinal muna. Siti Fatimah ngasih garansi kepada Abul Mahasin dan kepada kita semua yang pernah disakiti, yang pernah diambil haknya, yang pernah dilukai, yang pernah diganggu oleh para habaib yang datang ke Banten. Apa kata Siti Fatimah? Kalau kau pernah dilukai, kau pernah dicaci, kau pernah dimaki, kau pernah dirampok oleh anak cucu saya akan ganti kerugiannya nanti di yaumul mahsyar. Shallu ala Nabi Muhammad. Setelah 3 hari baru sadar ini Abul Mahasin. Ngimpi 3 kali berturut-turut masih kagak sadar. Setelah 3 hari bangun dari mimpinya, itu kertasnya dibalik, dia tulis surat cinta untuk Siti Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau tahu nggak isi surat cintanya? Hoyong terang te isi surat cintanya. Mau tahu nggak isi surat cintanya? Tukang gali kuburan, mau tahu nggak? Hoi, mau tahu nggak? Apa kata Siti Fatimah? Kata Abul Mahasin, surat cinta untuk Siti Fatimah. Udhron ila binti Nabiyal Huda. Ampun dah kalau begini aneh nyerah. Aneh minta maaf, aneh minta ampun. Udhron ila binti Nabiyal Huda. Tusfa anzan bin muhibbin jana. Dari cinta palsu saya kepada Nabi, dari cinta palsu saya kepada anak cucu Nabi. Udhron ila binti Nabiyal Huda. Tusfah andan bin muhibbin jana. Dari dosa besar yang menjerumuskan saya, maqalatani tuqi'u fil ana, dari perkataan saya menjerumuskan saya sendiri ke dalam kebinasaan. Wallah, demi Allah dia angkat tangan. Dalam suratnya dia tulis itu, waw qasam, demi Allah dia bersumpah. Lau qatalani wahidun bi syayfil bagi au bil fana lam ara ma yaf'al syai' bal innahum fil fi'li qad ahsana. Kalau nanti datang lagi Habib dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, siapapun anak cucu engkau wahai putri Nabi, dia ambil kepala saya dengan satu perkara pekerjaan yang zalim, saya akan saksikan, saya akan tulis wasiat, saya akan umumkan di dunia dan di akhirat. Ini adalah perkara baik, bukan satu dosa yang dilakukan oleh anak cucu Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.